Oke, saya akan menjelaskan mengenai nilai optimum fungsi objektif dengan menggunakan metode uji titik pojok. Metode titik pojok adalah suatu metode dengan mensubstitusikan titik pojok pada suatu daerah himpunan penyelesaian ke fungsi tujuannya. Langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum dengan menggunakan uji titik pojok adalah: yang pertama, buat model matematikanya. Yang kedua, tentukan daerah himpunan penyelesaian dan titik pojoknya. Yang ketiga, substitusikan semua titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian ke fungsi tujuan dan tentukan nilai maksimum atau minimum. Selanjutnya, pahami contoh berikut ini. Di sini terdapat sebuah permasalahan yang akan kita selesaikan dengan menggunakan metode uji titik pojok. Permasalahannya yaitu, Pak Syarif ingin membeli sekurang-kurangnya 25 sepeda untuk persediaan dagangnya. Ia membeli sepeda gunung dengan harga Rp1.500.000 per buah, dan harga sepeda lipat adalah Rp2 juta. Ia mempunyai modal tidak kurang dari Rp42 juta. Jika keuntungan sebuah sepeda gunung adalah Rp200.000 dan keuntungan sebuah sepeda lipat adalah Rp300.000, tentukan keuntungan minimum yang diperoleh Pak Syarif. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, yang pertama adalah kita membuat model matematikanya, yaitu dengan misalkan X adalah banyaknya sepeda gunung dan Y adalah banyaknya sepeda lipat. Selanjutnya, kita buat tabel seperti ini. Yang pertama, diketahui bahwa sekurang-kurangnya 25 sepeda yang ingin ia beli. Kita masukkan X karena X merupakan banyaknya sepeda gunung dan Y banyaknya sepeda lipat, dengan persediaannya yaitu 25 sepeda. Kemudian diketahui harga sepeda gunung adalah Rp1.500.000 dan harga sepeda lipat adalah Rp2 juta. Harganya adalah Rp1.500.000 untuk sepeda gunung dan Rp2 juta untuk sepeda lipat. Dengan modal yang ia punya adalah Rp42 juta. Untuk keuntungannya yaitu, keuntungan sebuah sepeda gunung adalah Rp200.000 dan keuntungan sepeda lipat adalah Rp300.000. Berikutnya adalah tentukan fungsi kendalanya. Yang pertama, X plus Y lebih dari sama dengan 25. Kenapa lebih dari sama dengan? Karena di sini terdapat kata sekurang-kurangnya. Berarti simbolnya adalah lebih dari sama dengan. Kemudian untuk fungsi kendala yang kedua yaitu 1.500.000 X plus 2 juta Y lebih dari sama dengan 42 juta. Dengan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, tentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuan dari permasalahan ini yaitu 200.000 X plus 300.000 Y. Setelah itu, ubah fungsi kendala ke dalam bentuk persamaan. Untuk fungsi kendala yang pertama yaitu X plus Y lebih dari sama dengan 25, diubah ke dalam bentuk persamaan menjadi X plus Y sama dengan 25. Kemudian, untuk fungsi kendala yang kedua yaitu 1.500.000 X plus 2 juta Y lebih dari sama dengan 42 juta, diubah ke dalam bentuk persamaan menjadi 1.500.000 X plus 2 juta Y sama dengan 42 juta. Jika disederhanakan menjadi 15X plus 20Y sama dengan 420. Selanjutnya, menentukan titik potong di sumbu X dan sumbu Y dengan membuat tabel sebagai berikut. Untuk tabel yang pertama yaitu dengan persamaan X plus Y sama dengan 25. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 25. 25 itu dari X sama dengan 0 disubstitusikan ke X plus Y sama dengan 25. Maka koordinatnya adalah 0,25. Kemudian, jika Y sama dengan 0 kita substitusikan ke persamaan X plus Y sama dengan 25, maka nilai X-nya adalah 25. Sehingga koordinatnya adalah 25,0.
Berikutnya adalah tabel yang kedua, yaitu dengan persamaan 15x plus 20y sama dengan 420. Jika x sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan 15x plus 20y sama dengan 420, maka nilai y-nya sama dengan 21. Sehingga koordinatnya adalah 0,21. Kemudian, untuk y sama dengan 0, maka x-nya adalah 28. Maka koordinatnya adalah 28,0. Selanjutnya adalah menentukan titik potong pada persamaan garis ke-1 dan kedua dengan menggunakan cara eliminasi. Kita akan mengeliminasi variabel x. Dengan cara untuk persamaan yang pertama kita kalikan dengan 15, sehingga menjadi hasilnya yaitu 15x plus 15y sama dengan 375. Kemudian untuk persamaan yang kedua kita kalikan dengan 1, yaitu menjadi 15x plus 20y sama dengan 420. Kemudian kita eliminasi. 15x dikurangi 15x yaitu 0. 15y dikurangi 20y yaitu negatif 5y. Kemudian 375 dikurangi 420 yaitu negatif 45. Negatif 45 dibagi 5 yaitu 9, sehingga dihasilkan nilai y sama dengan 9. Setelah kita mendapatkan nilai y, maka langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan nilai y sama dengan 9 ke persamaan yang pertama. Persamaannya yaitu x plus y sama dengan 25. Kita ganti variabel y dengan angka 9, maka didapat x plus 9 sama dengan 25. 25 dikurangi 9 adalah 16, sehingga x sama dengan 16. Diperolehlah titik potongnya yaitu 16,9. Berikutnya yaitu kita akan menguji fungsi kendalanya dengan titik uji 0,0. Untuk fungsi kendala yang pertama yaitu x plus y lebih dari sama dengan 25, kita ganti variabel x dan y-nya dengan 0, sehingga didapat 0 lebih dari sama dengan 25. Maka pernyataan ini salah atau tidak memenuhi. Kemudian untuk fungsi kendala yang kedua yaitu 15x plus 20y lebih dari sama dengan 420, kita ganti variabel x dan y-nya dengan 0, sehingga didapat 0 lebih dari sama dengan 420. Maka pernyataan ini salah atau tidak memenuhi. Langkah yang kedua yaitu menggambar grafik daerah penyelesaiannya. Nah, di sini terdapat persamaan garis 15x plus 20y sama dengan 420, yaitu garisnya di sini yang warna ungu. Untuk daerah penyelesaiannya yaitu diarsir ke arah kanan atas. Karena untuk fungsi kendala yang pertamanya itu tidak memenuhi atau salah. Kemudian untuk persamaan garis yang kedua yaitu x plus y sama dengan 25, yang garis yang warna merah, kita arsir ke arah kanan atas. Untuk x lebih dari sama dengan 0, kita arsir ke arah kanan. Kemudian untuk y lebih dari sama dengan 0, kita arsir ke arah atas. Daerah yang memiliki banyak arsiran merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini di warna merah ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya karena daerah ini memiliki banyak arsiran. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu langkah yang ketiga, mensubstitusikan semua titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian ke fungsi tujuan. Titik pojok yang diperoleh adalah yang pertama 0,25 yaitu di sini. Kemudian titik pojok yang kedua yaitu 16,9 di sini. Dan yang terakhir 28,0 di sini. Setelah itu kita substitusikan semua titik pojok yang diperoleh ke fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya yaitu 200.000x plus 300.000y. Untuk titik pojok yang pertama yaitu 0,25 diperoleh hasilnya yaitu 7.500.000. Kemudian untuk titik pojok yang kedua yaitu 16,9 diperoleh hasilnya yaitu 5.900.000. Dan yang terakhir titik pojok yang 28,0 diperoleh hasilnya 5.600.000. Jadi, keuntungan minimum yang diperoleh Pak Syarif adalah Rp5.600.000.